Krisis rudal negara Kuba tahun 1962. Krisis rudal Kuba adalah sebuah krisis yang terjadi antara tahun 1962 yang terjadi sebagai akibat dari Perang Dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Awal mula krisis ini yaitu adanya pembangunan instalasi rudal balistik jarak dekat di Kuba, dan Amerika Serikat pun mengetahui pembangunan tersebut karena secara geografis letak antara Amerika Serikat dan Kuba saling berdekatan. Amerika Serikat pun langsung menanggapinya dengan serius. Bahkan Amerika Serikat menyiapkan diri untuk berperang karena adanya kekhawatiran akan terjadi perang nuklir. Permasalahan yang dibahas dalam video ini adalah menilai upaya diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh negara Kuba dalam konflik Perang Dingin yang pernah terjadi. Kuba, secara resmi disebut Republik Kuba, adalah negara berdaulat yang terdiri dari Pulau Kuba dan Isla de la Juventud serta beberapa kepulauan kecil. Kuba terletak di Karibia Utara pada pertemuan Laut Karibia, Teluk Meksiko dan Samudra Atlantik. Sebagai sebuah republik yang rapuh, Kuba berusaha untuk memperkuat sistem demokrasi, tetapi pemasangan radikalisasi politik dan perselisihan sosial memuncak dalam kediktatoran Fulgencio Batista pada tahun 1952. Kerusuhan lebih lanjut dan ketidakstabilan menyebabkan tergulingnya Batista pada bulan Januari 1959 oleh Gerakan 26 Juli, yang kemudian mendirikan pemerintahan di bawah kepemimpinan Fidel Castro. Sejak tahun 1965, negara ini telah diatur oleh Partai Komunis Kuba. Kuba adalah negara satu partai Marxisme-Leninisme, di mana peran Partai Komunis diabadikan dalam konstitusi. Kuba menduduki peringkat tinggi di beberapa metrik kinerja nasional, termasuk perawatan kesehatan dan pendidikan. Sebuah kejadian selama Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, perang nuklir hampir pecah selama krisis rudal Kuba tahun 1962. Amerika Serikat dan Kuba telah mengalami pasang surut hubungan diplomatik yang panjang dan mengalami kebekuan setengah abad lamanya. Amerika Serikat dan Kuba memiliki konflik yaitu krisis rudal Kuba yang terjadi pada tahun 1962 dan merupakan akibat dari Perang Dingin yang sedang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Awal mula krisis ini yaitu adanya pembangunan instalasi rudal balistik jarak dekat di Kuba, dan Amerika Serikat pun mengetahui pembangunan tersebut karena secara geografis letak antara Amerika Serikat dan Kuba saling berdekatan. Amerika Serikat pun langsung menanggapinya dengan serius. Bahkan Amerika Serikat menyiapkan diri untuk berperang karena adanya kekhawatiran akan terjadi perang nuklir. Pada bulan September 1962, Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Uni Soviet, menyatakan kepada Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy bahwa setiap serangan berikutnya terhadap Kuba akan dinilai sebagai tindakan perang. Tidak lama kemudian, Uni Soviet segera menempatkan rudal-rudal berukuran sedang yang dilengkapi dengan hulu ledak nuklir di Kuba. Rudal-rudal tersebut mengancam Amerika Serikat karena kemampuan merusaknya yang dapat menghancurkan sebuah kota besar dalam waktu singkat setelah diluncurkan. Pada tanggal 22 Oktober 1962, Kennedy muncul di muka publik dan menuntut Uni Soviet untuk menarik rudal-rudalnya atau Amerika Serikat akan menyerang Kuba. Maka, dimulailah minggu-minggu yang dikenal dengan sebutan krisis rudal Kuba ini. Negosiasi di antara dua musuh bebuyutan ini terjadi dengan alot karena kedua belah pihak merasa siap untuk berperang dan tidak mau mengurangi tuntutannya. Kapal-kapal perang Amerika mengepung Kuba untuk memaksakan sebuah karantina terhadap semua pelayaran milik Kuba. Pesawat-pesawat pengebom mencari posisi di Florida dan bersiaga menghadapi serangan udara. Untungnya, pada tanggal 28 Oktober 1962, Khrushchev menyatakan bahwa Uni Soviet bersedia memindahkan nuklirnya asalkan Amerika Serikat berjanji tidak akan menyerbu Kuba. Hubungan Amerika Serikat dan Kuba pun tidak harmonis. Berawal dari pidato Fidel Castro dalam sidang umum PBB di New York pada September 1960. Di sisi lain,
Kuba mengambil alih 383 perusahaan swasta dan menasionalisasi 166 perusahaan Amerika Serikat melalui kebijakan Institut Nasional untuk Pembaharuan Agraria. Revolusi Kuba merupakan pemberontakan bersenjata yang menuju pada kejatuhan diktator Kuba Fulgencio Batista y Zaldívar yang ditunggangi Amerika Serikat pada tanggal 1 Januari 1959 oleh Movimiento 26 de Julio atau Gerakan 26 Juli, sebuah organisasi revolusioner yang dinamai berdasarkan aksi pertamanya terhadap pemberontakan melawan Batista pada 26 Juli 1953 dengan pemimpin organisasi tersebut, Fidel Alejandro Castro Ruz. Pada masa Perang Dingin, kedekatan geografis Kuba dengan Amerika Serikat tidak diikuti dengan kedekatan hubungan politis. Kuba di bawah pimpinan Fidel Castro menerapkan kebijakan sosialis komunis yang bertentangan dengan ideologi liberalis Amerika Serikat. Selain itu, Fidel Castro juga lebih sering menjalin kedekatan dengan negara-negara Blok Timur. Latar belakang munculnya rezim komunis di Kuba mengancam eksistensi Amerika Serikat selama Perang Dingin. Pada tahun 1961, Amerika Serikat melakukan upaya invasi Teluk Babi untuk meruntuhkan pengaruh komunis di Kuba. Jika dilakukan analisis SWOT mengenai langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kuba untuk melaksanakan diplomasinya, maka dapat digambarkan dalam tabel ini. Kuba memiliki kekuatan rudal balistik yang sedang dibangun. Namun kelemahannya adalah Kuba tidak memiliki kekuatan militer yang baik. Dukungan dari Uni Soviet adalah peluang yang dimiliki Kuba. Sedangkan Amerika Serikat yang memiliki persenjataan yang lebih baik menjadi kendalanya. Langkah strategis diplomasi pertahanan sebagai soft power dari pemerintah negara Kuba dengan mempertimbangkan SWOT di atas adalah dengan memperbaiki hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Dalam perspektif komunikasi persuasif, ada 5 pendekatan yang dapat dilakukan untuk mempermudah proses negosiasi. Kelima pendekatan itu adalah persuasi logis, kekuatan dan paksa, kompromi, konsesi, dan pendekatan emosional. Dalam penyelesaian permasalahan diplomasi negara Kuba kepada Amerika Serikat dalam krisis rudal tahun 1962, pemerintah Kuba menggunakan pendekatan konsesi, di mana Kuba dan Amerika Serikat sama-sama menyetujui untuk tidak meneruskan pembangunan rudal balistik tersebut. Sebenarnya, diplomasi dilakukan bukan antara Kuba dengan Amerika Serikat, tetapi lebih tepatnya adalah antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat, di mana keduanya adalah sama-sama negara adidaya saat krisis ini berlangsung, yaitu di tahun 1962. Adapun langkah diplomasi yang ditempuh antara Kuba dan Amerika adalah krisis misil Kuba berakhir dengan kesepakatan antara John F. Kennedy dengan Nikita Khrushchev pada tanggal 28 Oktober 1962. Amerika Serikat berjanji tidak akan menguasai Kuba dan melucuti rudal-rudalnya di Turki. Sedangkan Uni Soviet akan menarik seluruh instalasi nuklirnya di Kuba. Krisis rudal Kuba tahun 1962 sejatinya adalah konflik antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, namun menyeret Kuba sebagai lokasi dibangunnya fasilitas militer tersebut. Diplomasi yang dilakukan Kuba dan Uni Soviet kepada Amerika Serikat menggunakan pendekatan konsesi, di mana masing-masing pihak setuju untuk menghentikan pembangunan fasilitas rudal dengan mematuhi syarat-syarat tertentu. Dengan adanya diplomasi ini, perang nuklir di tahun 1962 dapat terhindarkan. Pelajaran yang dapat dipetik dari sudut pandang diplomasi dan negosiasi adalah bahwa diplomasi yang dilaksanakan dengan tepat dapat menjadi solusi pemecahan dalam menyelesaikan konflik antar negara yang berselisih dengan cara damai atau soft power.